Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk semua teman-teman semuanya atau adik-adik semuanya ya yang hari ini akan melakukan pendaftaran PPDB atau penerimaan peserta didik baru yang masuk SMA khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, dari adik-adik semuanya mungkin di dalam pendaftaran tersebut terkendala tulisan atau pemberitahuan ya, seperti data tidak ditemukan atau nomor NISN yang dimasukkan oleh adik-adik itu tidak ditemukan. Nah, untuk itu jangan pusing-pusing ya. Nanti adik-adik silahkan menyaksikan video ini karena di dalam video ini berisi konten di mana akan ada solusinya buat adik-adik semuanya ya. Jangan takut ya, karena adik-adik pasti masih bisa dan punya kesempatan untuk mendaftar masuk ke bangku SMA ya. Oke, tanpa lama-lama ya, kita langsung aja mendaftar. Kita coba ya, kita buka di sini. Laman yang pertama yang harus kita buka itu pastinya masuk ke browser ya. Itu ada, kalau di HP adik-adik semuanya pastinya masuk lewat aplikasi atau browser. Ada Chrome, ada juga Firefox, tapi kebanyakan yang dipakai itu Chrome ya untuk saat ini. Nah, kita akan masuk, tampilannya seperti ini. Kita masuk pada laman baru. Nah, di situ adik-adik silahkan mengetikkan link untuk masuk ke mendaftar di PPDB dengan ntt.siap-ppdb.com. Nah, nanti akan ada ditaruh juga ya di deskripsi video ini. Nah, setelah udah muncul seperti ini, silahkan diklik. Nanti akan diarahkan pada halaman seperti ini. Di situ adik-adik silahkan scroll ke bawah ya. Itu ada dua ya untuk mendaftar. Yang pertama itu untuk SMA dan yang kedua untuk sekolah kejuruan, sekolah menengah kejuruan atau SMK. Nah, di hari ini kita akan mencoba untuk mendaftar pada SMA atau sekolah menengah atas lewat jalur zonasi ya. Yang pastinya kebanyakan mendaftar lewat jalur zonasi. Pendaftarannya sudah dibuka sejak kemarin ya, tanggal 20 ya, tanggal 20 Juni kemarin. Nah, di sini kita scroll dan kita mulai untuk klik di bagian jalur zonasi. Nah, setelah diklik kita akan diarahkan pada halaman berikutnya seperti ini. Nah, di sini kita diarahkan untuk memilih sekolah ya. Pastinya kita akan klik pada button biru yang ada, yaitu pilih sekolah itu. Ya, dan kita klik pilih sekolah. Nah, laman berikutnya seperti ini. Di sini adalah laman pendaftaran ya. Pendaftaran online. Nah, itu ada beberapa step. Yang pertama NISN, yang kedua sekolah asal dalam atau luar provinsi, yang ketiga jenis lulusan pastinya 2022, yang keempat tahun lulusan, dan yang kelima kode keamanan. Itu disalin ulang di bagian bawah ya. Nah, untuk langkah yang pertama di sini kita akan mencoba untuk memasukkan NISN. Nah, kita akan masukkan NISN. Kalau nanti NISN-nya benar, pastinya langsung diarahkan ke halaman pengisian biodata untuk pendaftaran di selanjutnya. Tapi kalau nanti NISN-nya salah, bukan salah ya, tetapi yang saya dengar diganti ya. Itu saya juga tidak tahu ya gimana sih, apa sih yang menyebabkan diganti. Tetapi nah, di sini kita coba dulu. Kita salin di bagian akhir itu kode CAPTCA-nya atau kode keamanannya.
Nah, kalau sudah di sini kita ini belum bisa masuk juga ya. Kita ulang-ulang lagi. Kita ulang lagi. Ya, kita ulang lagi sampai nanti muncul seperti ini. Dengan pemberitahuan dengan tulisan merah seperti ini. Perhatian, data siswa tidak ditemukan. Nah, pastinya banyak yang bingung ya kalau udah di sini. Ini pastinya banyak yang berpikiran, ya udah selesai. Berarti kita nggak diterima untuk masuk SMA. Jangan patah semangat ya adik-adik. Pastinya ada solusi lain pastinya. Nanti akan disampaikan di video ini. Nah, di langkah selanjutnya adik-adik jangan takut ya. Jangan berpikiran bahwa sudah tidak bisa lagi untuk diakses. Tapi di sini adik-adik silahkan membuka tab baru ya, new tab. Nah, masuk pada halaman baru seperti ini. Di sini kita masuk ke data di Kemendikbud ya. Kita masuk ketikan nisn.data.kemdikbud ya .go.id. Nah, ini kita mengecek data kita apakah NISN kita masih sama atau sudah dirubah ya. Nah, kita masuk pada halaman seperti ini. Ini adalah halaman untuk mengecek di data Kemendikbud ya tentang biodata kita atau adik-adik sebagai siswa. Nah, langkah berikutnya di sini ada banyak ya, silakan adik-adik baca sendiri. Tetapi kita tidak akan mencarinya di sini. Kita akan pindah ke pencarian nama. Adik-adik klik di situ. Nah, di sini lebih gampang ya untuk mencari seperti apa atau bagaimana perubahan biodata atau NISN adik-adik. Nah, di bagian pertama kita masukkan nama adik-adik ya. Nah, di sini saya sudah pernah ya kemarin memasukkan nama adik saya yang saya daftarkan dan hasilnya juga sama, data tidak ditemukan. Tetapi saya cari ya di beberapa artikel dan pemberitahuannya seperti ini. Nah, ini saya skip ya untuk pengisian data ini. Nanti kita langsung pada bagian akhir. Yang pertama kita masukkan nama, yang kedua kita masukkan tempat lahir ya adik-adik semuanya. Itu tempat lahirnya mohon untuk diperhatikan baik-baik ya, karena kebanyakan juga salah di bagian tempat lahir ini. Ada yang menaruh nama tempat secara umum seperti nama desa, ada juga yang nama kampung. Jadi tolong diperhatikan baik-baik untuk mengisi namanya sesuai dengan data yang adik-adik punya ya, yang ada di akta ataupun di kartu keluarga. Nanti kalau salah silahkan diganti nama tempatnya lagi ya. Kemarin juga saya seperti itu. Nah, yang ketiga kita masukkan tanggal lahir ya. Silahkan dipilih tanggal lahirnya adik-adik semuanya. Jangan sampai lupa ya kalau tanggal lahir. Nah, yang terakhir pastinya ada untuk keamanan ya, di situ untuk menuliskan nama ibu. Nah, ingat ya nama ibu ya. Terus kalau memang di kartu keluarganya seperti apa ya, taruh saja namanya sesuai seperti itu ya. Nah, terakhir kita mengklik bukan robot dan ini dia ya. Kita akan diarahkan di bagian bawah. Kalau sudah silahkan klik lanjutkan dan ini data yang ada. Nanti scroll ke samping ya, digeser ke samping seperti ini. Nah, ini dia datanya. Ini NISN yang benar yang dipakai untuk pendaftaran, yang tadi kan salah. Nah, adik-adik silahkan mengcopy NISN ini untuk adik-adik pakai di pendaftaran yang
adik-adik akan lakukan. Silahkan di copy. Setelah di copy, adik-adik silahkan kembali ke halaman PPDB atau pendaftaran untuk pendaftaran PPDB zonasi ya yang tadi. Nah, adik-adik silahkan mempastekan ya atau menyalinnya di sini. Silahkan setelah itu pilih reguler, asal sekolah dalam provinsi, dan silahkan ya dipilih baik-baik, lalu pilih isi kode keamanannya lagi di bawah, lalu klik lanjutkan. Nah, silahkan diklik lanjut. Kalau belum, silahkan lagi diklik lagi ya, diklik lagi sampai benar-benar masuk, tapi biasanya langsung masuk. Nah, kalau saya kemarin adik saya sudah saya daftarkan, makanya saya bikin video untuk edukasi buat adik-adik semua yang mungkin mengalami kendala yang sama. Nah, setelah nanti adik-adik mengklik lanjutkan, pastinya adik-adik akan masuk pada pengisian biodata pendaftaran. Nah, kalau sudah di situ pasti adik-adik pasti sudah lebih gampang lah dan mengetahui bagaimana pengisian biodatanya. Nah, kira-kira demikian ya videonya, semoga bermanfaat buat adik-adik semuanya. Dan tetap semangat ya adik-adik untuk mendaftar. Kalau lulus silahkan sekolah dengan baik-baik ya, untuk menjadi generasi yang membanggakan bagi bangsa dan negara. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya. Semoga bermanfaat.